Selamat pagi Bapak Sparta dan teman-teman yang terkasih. Sekarang kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan chapter 6. Perkenalkan, saya Marcelino dari kelas DY dengan NIM 125180385. Perkenalkan juga, nama saya Vincent Maxim Sullivan dengan NIM 125180395. Saya Gisli Maxentia dengan NIM 125180403. Pertama, saya akan menjelaskan Computer Based Payroll System. Yang pertama, payroll sangat cocok untuk pemrosesan batch dan file berurutan. Sebagian besar karyawan di file master menerima gaji secara berkala. Yang kedua, program komputer melakukan fungsi pencatatan, penulisan, cek, dan buku besar secara terperinci. Selanjutnya ada Re-engineer HRM System. Yang pertama, penggajian dapat direkayasa ulang sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, TI dapat memproses berbagai data terkait personel, termasuk yang pertama, keuntungan karyawan. Yang kedua, perencanaan sumber daya tenaga kerja. Yang ketiga, keterampilan dan pelatihan karyawan. Yang keempat, membayar tarif, potongan, dan membayar cek. Yang kelima, evaluasi. Selanjutnya ada key features of Re-engine HRM. Yang pertama itu ada personil. Personil itu dapat membuat perubahan pada file karyawan secara real time. Yang kedua, akuntansi biaya. Itu memasukkan data biaya pekerjaan baik harian atau dalam waktu nyata. Yang ketiga, ketepatan waktu. Memasuki file kehadiran setiap hari. Yang keempat, pemrosesan data. Masih menggunakan pemrosesan batch dan mempersiapkan semua laporan, pemeriksaan, dan memperbaiki buku besar. Selanjutnya ini dari engine HRM system. Berbeda dari sistem file manual dan batch berurutan otomatis karena yang pertama, operation depth. Itu mengirimkan transaksi ke pemrosesan data melalui terminal. Yang kedua, file akses langsung digunakan untuk penyimpanan. Yang ketiga, banyak proses dilakukan secara real time. Yang keempat, akses waktu nyata ke file personel yang diperlukan untuk pertanyaan langsung. Nah, sekarang ini ada batch payroll system. Ini sama sebenarnya sama yang sebelumnya dijelasin sama kelompok sebelumnya. Ini bagian yang berbasis komputer, sedangkan yang kemarin dijelasin berbasis manual. Bedanya cuman kalau di yang berbasis komputer ini dia 3 departemen, kalau yang sebelumnya itu ada 6 departemen. Intinya sama aja. Lalu ini ada prosedur payroll system with real-time elements. Ini tuh dia ada 4 departemen. Yang pertama itu personel atau personalia. Itu departemen melakukan perubahan dalam file karyawan yang secara real time melalui terminal. Yang kedua, akuntansi biaya atau cost accounting. Itu departemen akuntansi biaya memasukkan data pekerjaan untuk menciptakan file pemanfaatan tenaga kerja. Yang ketiga, timekeeping atau penjagaan waktu. Ketika menerima kartu waktu yang sudah disetujui dari supervisor, pada tiap akhir minggu, departemen penjagaan waktu membuat file kehadiran saat ini juga. Yang keempat itu adalah data processing atau pemrosesan data. Itu pada akhir periode kerja, tugas-tugas berikut dilakukan dalam proses batch. Contohnya itu seperti biaya tenaga kerja didistribusikan ke berbagai WIP, overhead, dan akun biaya. Lanjut, Jocelyn. Ya, selanjutnya ada the fixed asset system. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa sih arti fixed asset. Fixed asset itu adalah properti pabrik dan peralatan yang digunakan dalam operasional bisnis. Selanjutnya ada life of a fixed asset. Ini berarti kita kehidupannya aset itu gimana. Paling pertama itu kita mengakuisisi aset dengan aset cost-nya. Yang kedua, depresiasi atas aset yang kita sudah akuisisi. Yang ketiga itu subsequent expenditures. Dan yang keempat itu ada disposal of asset. Itu berarti pelepasan aset dengan salvage value atau nilai sisa. Selanjutnya ada data flow diagram of fixed asset system. Ini ada dibagi jadi 3 bagian tuh kan. Ada asset acquisition, asset maintenance, dan asset disposal. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya ada computer based PS flowchart. Ini ada terdiri dari 2 departemen. Departemen yang pertama itu ada data processing departemen, dan yang kedua fixed asset departemen. Selanjutnya objective of FAS, ini tujuan dari fixed asset system itu apa?
Yang pertama itu kita dapat memperoleh aset tetap sesuai dengan persetujuan di prosedur manajemen. Yang kedua, menyimpan catatan akuntansi yang memadai tentang perolehan aset, biaya, deskripsi, dan lokasi. Yang ketiga, menyimpan catatan penyusutan untuk aset dapat disusutkan sesuai dengan metode yang dapat diterima. Yang keempat, memberikan informasi kepada manajemen untuk membantunya merencanakan investasi aset tetap di masa depan. Yang kelima, mencatat dengan benar pelepasan aset tetap. Selanjutnya, mengakuisisi aset itu dimulai ketika manajer departemen menentukan bahwa aset lama itu perlu diganti atau ada aset tetap yang dijamin. Yang kedua, permintaan pembelian diisi. Ini mungkin memerlukan tanda tangan otorisasi untuk item melebihi batas yang ditentukan sebelumnya. Ketiga, Departemen Fixed Asset System melakukan fungsi penyimpanan catatan. Selanjutnya, aset maintenance atau pemeliharaan aset ini melibatkan penyesuaian saldo akun fixed asset system anak perusahaan saat aset terdepresiasi. Yang kedua, perhitungan penyusutan adalah transaksi internal yang mendasari fixed asset system berdasarkan jadwal penyusutan. Yang ketiga, perbaikan fisik juga harus dicatat untuk meningkatkan saldo akun anak perusahaan dan jadwal depresiasi. Selanjutnya dibahas oleh Marcel. Udah digituin presentasi, Cem? Udah di aset disposal. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan aset disposal. Jadi aset disposal ini pada akhir masa manfaat aset atau disposisi sebelumnya, aset harus dihapus dari catatan dan jadwal penyusutan. Dan pembuangan aset yang sudah tidak terpakai ini membutuhkan formulir permintaan pembuangan dan laporan pembuangan sebagai dokumen sumber. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Computer Based Fixed Asset System Acquisition. Penerimaan aset dicatat secara digital dalam sistem bersama dengan informasi seperti masa manfaatnya, metode depresiasi, dan lain-lain. Dan buku besar juga diupdate secara otomatis. Nah, terus ini ada Fixed Asset System terkomputerisasi secara otomatis. Yang pertama itu hitung pembayaran depresiasi, kedua depresiasi dan nilai buku dalam catatan anak perusahaan, posting total penyusutan ke akun buku besar umum yang terkena dampak. Keempat, mencatat transaksi penyusutan dengan menambahkan catatan file voucher jurnal. Kelima, posting entry penyesuaian ke akun kontrol aset tetap di buku besar. Keenam, catat kerugian atau keuntungan yang terkait dengan transaksi pembuangan. Ketujuh, menyiapkan catatan voucher jurnal. Next. Nah, ini ada otorisasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan arti otorisasi terlebih dahulu. Jadi otorisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang diproses oleh sistem informasi akuntansi itu valid dan sesuai yang diberikan oleh pihak manajemen. Nah, otorisasi ini harus bersifat formal dan eksplisit karena tingginya biaya fixed asset system. Nah, otorisasi ini terdiri dari dua, yaitu akuisisi dan penggantian metode depresiasi. Terus di sini ada juga pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan untuk menghindari terjadi ancaman penyelewengan sehingga dibutuhkan pengawasan manajemen secara konstan. Nah, itu ada terdiri dari dua, yaitu ada pencurian. Ya, pencurian yang dilakukan untuk menghindari pencurian ini kita harus mengamankan lokasi aset yang ada. Terus kedua itu ada penyalahgunaan aset. Jadi kayak setiap kita ingin melakukan kegiatan dalam perusahaan harus diawasi aktivitas yang dilakukan. Next. Nah, ini ada verifikasi independen. Auditor internal harus secara berkala memverifikasi catatan fixed asset system. Nah, itu supaya verifikasi itu dilakukan untuk mengetahui kewajaran faktor yang digunakan dalam keputusan seperti masa manfaat, diskon, dan model penganggaran. Terus yang kedua itu mengetahui lokasi, kondisi, dan nilai wajar dari catatan aset tetap dalam buku besar pembantu. Ketiga, untuk mengetahui logika pemrograman untuk perhitungan depresiasi. Next. Nah, sekian presentasi kami. Terima kasih.